Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Sinta Dameria Simanjuntak, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Moral dan Kepribadian Anak Remaja di Kabupaten Samosir. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Terbina Galingging, MPM 1909 10 122. Adapun bagian dari proposal penelitian saya adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Latar belakang masalah pada penelitian saya ini adalah seiring berkembangnya zaman, teknologi menjadi semakin canggih. Salah satu teknologi yang hampir menjadi kebutuhan pokok setiap manusia yaitu gadget. Gadget sangat berperan penting bagi kehidupan manusia guna untuk berkomunikasi, menambah wawasan dan pengetahuan bisnis juga, dan untuk memperbanyak relasi. Namun, seiring berjalannya waktu, gadget membawa pengaruh negatif terhadap remaja, seperti bermain game online sampai terlambat ke sekolah, menonton video unsur negatif, sampai ada statement dalam hidup mereka tidak bisa hidup tanpa gadget. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Kabupaten Samosir, bahwa waktu bermain gadget lebih banyak dalam satu hari. Bahkan anak remaja bisa menghabiskan waktu bermain gadget 2-3 jam di siang hari dan 2-3 jam di malam hari. Untuk itu, perlu dipertanyakan pengaruh gadget terhadap perilaku moral dan kepribadian anak remaja. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah penggunaan gadget lebih banyak digunakan oleh remaja untuk berinteraksi di media sosial, sehingga menyebabkan mereka bersikap acuh terhadap sekitarnya. Mereka lebih banyak menggunakan waktu di dunia maya dan kurangnya di dunia nyata. Nah, masih banyak dari remaja yang menghabiskan waktunya bermain gadget. Dan yang terakhir adalah minimnya pengetahuan remaja tentang menggunakan gadget sehingga berdampak pada sikap moral dan kepribadian remaja. Rumusan masalah yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah apakah masih banyak remaja menggunakan gadget tidak sesuai dengan fungsinya? Yang kedua, berapa lama durasi yang seharusnya digunakan remaja untuk bermain gadget? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kecanduan remaja terhadap gadget? Tujuan penelitian saya ini adalah yang pertama, untuk memperoleh data penggunaan gadget pada remaja di Kabupaten Samosir. Yang kedua, untuk mengetahui dampak gadget terhadap perkembangan sikap moral dan kepribadian remaja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menanggulangi kecanduan remaja terhadap gadget. Nah, manfaat dari penelitian saya ini adalah yang pertama itu kepada manfaat teoritis. Mahasiswa pendidikan sekolah dasar diharapkan dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan dan lebih kritis dalam menghadapi fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya manfaat praktis yaitu yang pertama bagi saya sendiri yaitu peneliti. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dengan mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Yang B, bagi mahasiswa sendiri adalah melalui penelitian ini diharapkan hasilnya bisa menambah wawasan mahasiswa dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai remaja dan gadget serta pengaruhnya dalam moral dan kepribadian remaja. Yang C, bagi masyarakat,
Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap moral dan kepribadian remaja. Seperti itulah manfaat dari penelitian ini. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kajian teori. Menurut Muhammad Rizal, dikutip dari wikipedia.com tahun 2017, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Namun seiring berkembangnya zaman, fungsi khusus ini semakin melebur dan melebur. Yang selanjutnya, menurut Hudayana tahun 2018, dampak buruk penggunaan gadget pada remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak menjadi pribadi yang tertutup. Yang kedua, kesehatan menjadi terganggu. Dan yang ketiga, gangguan tidur. Nah, ternyata penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengakibatkan kerugian. Kerugiannya itu tidak hanya pada segi kesehatan saja, namun melainkan kerugian dari dalam segi ekonomi. Nah, kerangka berpikir dari proposal penelitian ini adalah perkembangan teknologi terhadap remaja, yaitu adalah gadget. Nah, gadget ini membuat remaja menjadi kecanduan. Oleh karena kecanduan dari remaja terhadap gadget, mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada media sosial daripada di dunia nyata. Moral dan kepribadian anak remaja semakin minim, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap sekitar. Nah, dan bagian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, jenis dan sumber data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang saya lakukan adalah satu, wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga saya lakukan adalah angket. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada Desember 2021. Dan analisis data yang saya lakukan adalah data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan dianalisa dengan menggunakan program SPSS versi 23. Nah, baik, sekianlah hasil presentasi proposal saya. Banyak kekurangan yang saya lakukan selama presentasi proposal. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.